Ulah tengah teuing, ulah tengah teuing. Di penghujung tahun 2025, tepat pada 31 Desember, saat kawasan Asia Tenggara sibuk dengan hiruk-pikuk pergantian tahun, justru laut kembali berbicara. Tanpa kembang api, tanpa perayaan, zona ekonomi eksklusif Malaysia kembali diobok-obok oleh kehadiran kapal Cina Coast Guard. Ini bukan kejadian kebetulan, ini bukan patroli biasa. Ini adalah tes ombak, uji batas, dan pesan diam-diam bahwa kawasan ini terus diawasi. South Luconia Shoals kembali menjadi panggung, dan seperti biasa, China Coast Guard datang dengan penuh perhitungan. CCG masuk, Malaysia langsung bereaksi. Begitu kapal Cina Coast Guard 5304 terdeteksi masuk wilayah zona ekonomi eksklusif Malaysia, Royal Malaysian Navy tidak tinggal diam. KD Kelantan langsung dikerahkan untuk melakukan shadowing, bukan untuk menembak, bukan untuk memprovokasi, tapi untuk satu pesan penting. Malaysia hadir di lautnya sendiri. Namun di titik inilah drama sebenarnya dimulai. Karena yang dihadapi KD Kelantan bukan kapal patroli biasa, melainkan kapal Coast Guard China yang ukurannya jauh lebih besar, lebih tinggi, dan lebih berotot. Kapal besar sama dengan pesan kekuatan. Perbandingan visual antara kapal Cina Coast Guard dan KD Kelantan langsung menyita perhatian. Ini bukan lagi soal bendera, tapi soal postur. Kapal China Coast Guard tampak seperti gajah di tengah laut, sementara KD Kelantan terlihat jauh lebih kecil. Ibaratnya, satu datang untuk mengetes ombak, yang satu lagi datang untuk menjaga harga diri negara. China Coast Guard 5304 bukan kapal sipil, bobotnya besar, panjangnya lebih dari 130 meter, dengan daya tahan laut yang lama dan struktur yang jelas dirancang untuk intimidasi visual. Inilah gaya khas Cina, tidak menembak, tapi mendominasi ruang. Grey Zone Warfare, obok-obok tanpa perang. Cina tidak sedang mencari konflik terbuka. Yang mereka lakukan adalah Grey Zone Warfare. Masuk zona ekonomi eksklusif, dipantau, dibuntuti, lalu pergi. Besok datang lagi, lusa ulangi lagi. Pelan, konsisten, dan membuat lelah. Inilah strategi obok-obok tanpa perang. Tidak cukup keras untuk memicu konflik bersenjata, tapi cukup agresif untuk menguji kesabaran dan konsistensi negara yang diuji. Dan Cina tahu, negara yang datang dengan kapal kecil akan selalu dipaksa berpikir dua kali sebelum eskalasi. Dilema Malaysia. Berhitung bukan takut. Penting dicatat, Malaysia bukan tidak berani. Malaysia berhitung. KD Kelantan tetap hadir, tetap shadowing, tetap mengibarkan bendera, tapi tidak terpancing provokasi. Karena Malaysia paham, satu kesalahan kecil bisa dijadikan alasan eskalasi oleh pihak yang datang dengan kapal lebih besar. Inilah realita pahit negara pesisir di Asia Tenggara. Ketika zona ekonomi eksklusif terus dites, pilihan yang ada seringkali bukan menang atau kalah, tapi bertahan atau terpancing. Alasan Indonesia memilih kapal besar. Disinilah Indonesia mengambil pelajaran penting. Indonesia saat ini tidak lagi fokus pada kapal patroli kecil semata. Indonesia mulai membangun armada kapal kombatan bertonas besar, ocean going, panjang mendekati 140 meter. Kenapa? Karena di laut, tonase adalah bahasa kekuatan. Kapal besar berarti senjata lebih banyak, radar lebih besar, daya jelajah lebih jauh. Dan yang paling penting, tidak mudah ditekan secara psikologis. Jika zona ekonomi eksklusif diuji, kapal besar tidak datang untuk diobok-obok, tapi untuk menghentikan permainan sejak awal. Saat gajah bertemu gajah. Bayangkan jika suatu hari kapal Cina Coast Guard berhadapan dengan kapal Indonesia bertonase besar, lengkap dengan sistem senjata dan helikopter organik. Narasinya akan berubah. Bukan lagi gajah versus semut, tapi gajah bertemu gajah. Di titik itu, yang diuji bukan lagi keberanian, tapi kalkulasi risiko, dan Cina sangat paham soal kalkulasi. Laut tidak pernah lupa siapa yang kuat. Apa yang terjadi pada 31 Desember 2025 di zona ekonomi eksklusif Malaysia adalah alarm bagi kawasan. China Coast Guard tidak akan berhenti mengetes ombak, tidak akan berhenti mengobok-obok wilayah abu-abu. Karena di laut, yang kecil akan terus diuji, yang ragu akan terus ditekan.
Dan hanya mereka yang datang dengan kehadiran nyata, bukan sekadar simbol yang akan benar-benar diperhitungkan. Indonesia tampaknya memilih jalan itu. Jalan sunyi, mahal, tapi menentukan. Karena kedaulatan di laut tidak dijaga dengan niat, tetapi dengan kapal yang siap berdiri paling depan.